Jadi semakin banyak belinya akan semakin murah. Ya, perkenalkan nama saya Franciscus dan saya sebagai salah satu ownernya SB Mart di sini yang letaknya di Menganti Litabulon nomor 1142. Jadi saya yang menghandle untuk SB Mart ini ya, dari penerimaan sampai penjualan begitu. SB Mart ada singkatannya. Singkatannya adalah Sumber Berkat Mart. Kalau lengkapnya Sumber Berkat Sukses. Jadi selain kita mau berbisnis, kita juga mau memberkati ya, begitu orang lain. Jadi di balik nama SB Mart itu ada doa juga ya? Oh betul, ada doanya juga ya. Oke, jadi SB Mart ini adalah bisnis retail di mana kita menjual kebutuhan sehari-hari dan kita juga menjual alat-alat pecah belah dan kebutuhan di dapur seperti kompor, Magicom, kita juga ada lengkap. Dan kita bukan franchise dan ini toko pertama di Surabaya ya. SB Mart berdiri di 2023 Februari dan untuk awal mulanya lebih ke arah karena di sini ada salah satu pemilik kita punya ruko yang kosong dan di area sini kan juga rame ya, banyak penduduk juga, banyak rumah-rumah di gang-gang sebelah-sebelah kan banyak banget ya. Jadi kita lebih melihat peluang ya. Di sini juga kok dilihat nggak ada supermarket, adanya kok golongannya supermarket yang kecil, yang mini ya, seperti Indomaret, Alfamart. Nah di sini kita coba dari kebutuhan itu kita pikirkan kalau buka supermarket yang lengkap, ini harusnya kan masuk di target pasar kita. Apalagi juga SB Mart kita menjual dengan harga yang maksudnya murah gitu. Dan untuk ekspansi sejauh ini masih belum sih, kita masih fokus yang di sini dulu aja. Oke, kita menjual alat-alat kebutuhan sehari-hari hampir semuanya ada ya, dari sabun, dari snack, lalu ada mie instan juga, minyak goreng, lalu kita juga ada alat pecah belah seperti kompor, itu kita sebutnya pecah belah ya, kompor, panci, alat cuci-cuci juga ada, bahkan sekarang ada handuk untuk mandi juga lengkap, begitu. Itu yang kita jual di sini. Oh iya, kita juga buat ada mainan juga dan baru-baru ini sih ada aksesoris juga. Ya saya lagi karena melihat peluang ya di sini kok ibu-ibu sering belanja sama anak-anaknya. Jadi ya boleh deh kita coba jual alat-alat yang kayak gini-gini gitu. Karena supply and demand ya, meskipun banyak toko retail lainnya di sekitar sini, yang kecil-kecil juga pasti banyak. Tapi kembali lagi ke supply and demand sih, karena demand-nya banyak banget. Jadi meskipun kita berdagang di bisnis retail, apalagi di kebutuhan sehari-hari, beras, lalu minyak, itu pasti menurut saya nggak ada matinya ya, gitu. Jadi meskipun banyak saingannya, tapi berkat itu pasti selalu ada lah. Seperti namanya tadi ya? Iya, seperti namanya ya, sumber berkat. Keunikannya kalau belanja di SB Mart, itu kita punya dua harga. Jadi semakin banyak belinya akan semakin murah. Jadi seperti semi grosir ya, semi grosir. Jadi kalau kita beli misal pis-pisan sama dususan, itu harganya kita beda. Itu poin uniknya di SB Mart. Kalau untuk membuka bisnis, yang paling pertama kita harus explore ya.
pastinya harus explore. Istilahnya kalau misalnya di skripsi itu kita kan cari topik, kalau di sini kita cari masalah, cari problem di sekitar ya. Dari cari-cari explore itu kan kita bisa ketemu, oh ternyata di sini nggak ada ini, contoh butuh ini. Nah dari ekspor gitu kita bisa nemu ide bisnis sih. Jadi banyak-banyak cari masalah ya. Kalau saya ngomong. Dan jangan lupa untuk cari ini ya penyelesaiannya juga. Betul, cari penyelesaiannya ya. Kalau yang menyediakan gitu ya. betul, kalau cari masalah aja ya nanti nggak ada ujungnya ya. Betul. Kalau manual ya, apalagi kita di supermarket ya pasti kerjaan yang seharusnya kita sekarang kerjain 10 menit bisa jadi berjam-jam ya. Dan juga stok kita kan juga ribuan, bukan kuantitinya, jenis barangnya. Jadi bisa dibayangin kan kalau misalnya ditulis satu-satu di buku, stoknya ya gimana nanti waktu stok opname ya kan. Jadi nggak mungkin. Untuk saat ini kita masih ada 2 counter. 2 counter kasir ya? Betul. Kalau dari saya sih yang pertama-tama itu harus menyukai apa yang kita kerjakan. Meskipun berat, belajar untuk tetap menyukai. Tapi sebelum ke level itu, karena dunia juga terus evolve ya, jadi kita juga harus terus gali-gali, terus lihat peluang terus yang muncul di kita. Karena bisnis pasti nggak akan selamanya sama, dan kita juga harus berkembang juga. Pasti harus adapt sama perubahan. Dan kalau udah mendapatkan peluang itu, tentunya juga harus ada peralatan yang mendukung ya. Karena kalau misalnya kita perang, tapi kita nggak punya peralatan yang bagus, ya gimana caranya kita menang di medan perang itu kan? Ya itu aja sih dari saya. Oh, untuk coach shop saya kasih 5 ya.